الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب زكينا غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وحب لنا كل سؤال ربي استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل النعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحسن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الغير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Para bapak, para ibu, para saudara-saudari sekalian, jemaah majelis taklim dan dikin Masjid Babur Rayyan yang kami hormati dan cintai, terkhusus para ketua masyarakat, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus masjid kita, Pak Haji Ahyat, Bapak RT kita, guru kita Mahrus, guru kita Fahmi, dan kemudian saudara kita Farhani, dan kemudian KI kita Pak Sahmidan, dan kemudian para tetua masyarakat kita yang lainnya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dan kita niatkan pengajian kita, pembacaan kita dan dzikiran kita pada pagi hari ini. Kita buka dan kita niatkan sebagaimana yang diniatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbing para hamba Allah taala yang saleh dan baiknya. Semoga niat kita selalu seperti niat mereka, amal perbuatan kita selalu seperti amal perbuatan mereka, akhlak budi pekerti kita selalu seperti akhlak budi pekerti mereka, ilmu dan pemahaman kita selalu seperti ilmu dan pemahaman mereka, maksud dan tujuan kita selalu seperti maksud dan tujuan mereka, hingga berkat mereka semua yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat yang baik di antara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua masalah, mara bahaya, fitnah, penyakit dan dosanya dijauhkan dan dilepaskan daripada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat mereka semua yang mulia, kehidupan kita penuh dengan bimbingan, lindungan, rahmat, barakat serta ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga kita selalu bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mulia, baik di dunia ini maupun di surga nanti, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan semangat bulan Ramadan tetap terjaga buat kita hingga akhirnya, dan sampai keluar bulan Ramadan tetap dalam keadaan Ramadan yang berlomba-lomba di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita selalu dalam lindungannya, berkah serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah hadis menarik, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ibu bapak sekalian rahmatullah taala, datang beberapa orang daripada sahabat Nabi. Seraya mereka berkeluh kesah dan bertakon lawan Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaannya seperti ini, Bu. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, dahaba alud dusur bil ujur. Sungguh nyaman kehidupannya orang-orang sugih itu, dia banyak pahala. Gimana banyak pahalanya? Mereka melanjutkan keluh kesahnya kisahnya. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat
5 waktu kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka bisa puasa, ya kami juga puasa. Tapi ada satu perkara, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Nah lihat Bu, Pak, sahabat Nabi, di sini karena iri lawan orang sugih. Di orang sugih kemudian kena di Parangmaya, santet, kada. Artinya iri apa? Nah, cari pahalanya. Pahala sedekah mereka dapat, tapi kami nggak dapat karena tidak memiliki apa-apa. Nah, lihat Bu, Pak, pikirannya jelinya sampai di situ sahabat Nabi. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari berkah ridha Allah Ta'ala. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW supaya mereka ini juga dapat bagian pahalanya. Nah, diberi kemudian berlomba-lombanya di mana supaya mendapat juga nilai sedekahnya. Beliau mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan buat kalian tempat-tempat bersedekah? Langsung Nabi Muhammad SAW jelaskan, Bu, Pak, ini sedekahnya orang yang fakir miskin, jadi digawai, dan itu nilainya pahala, sedekah juga. Nah, bahkan kadang-kadang dengan kemudian yang berupa harta. Apa Bu, Pak? Beliau mengatakan satu persatu. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang kamu ucapkan subhanallah, itu pahalanya sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir kamu ucapkan Allahu Akbar, itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, kamu ucapkan alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin, kamu katakan la ilaha illallah, sedekah. Wa amrin bil ma'ruf, kamu mengajak kebaikan, sedekah. Wa nahyi an munkarin, mencegah kemungkaran, sedekah. Nah, Bu, Pak, jadi sedekah itu banyak cabangnya. Sampai di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalimat-kalimat yang dibaca dzikir tadi yang nilainya sedekah. Apa saja Bu, Pak? Nah, di sini beliau menjelaskan seperti tadi tasbih. Subhanallah mi'ata marrah. Setiap tasbih jika membaca 100 kali subhanallah, pahalanya apa? Khairun laki min mi'a farasin fi sabilillah. Jika mengucapkan ini suatu ketika Ummu Hani, ya, sepupu Nabi Muhammad SAW, minta kemudian diajari beberapa kalimat dzikir yang pahalanya sedekah. Beliau mengatakan, hei Ummu Hani, jika mengucapkan tasbih 100 kali, itu pahalanya lebih baik daripada ikam bersedekah 100 kuda fisabilillah. Kuda Bu, Pak, kuda Arab pulang. Bagus. 100. Bahasa kita pernah menjulungi mobil lah, mobil apa lah, kesan fisabilillah. Mungkin kesan masjid, kesan pondok, 100. Bu, Pak, la ilaha illallah. Sedangkan ya kalimat alhamdulillah ikam baca 100 kali, khairun laki min mi'a raqabah min waladi Ismail. Ikam mengucapkan alhamdulillah itu lebih baik daripada ikam memerdekakan 10 budak. Ya, 100 budak, maaf, 100 budak daripada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Nih, coba tembakkan. Allahu Akbar. Berarti pian secara nggak langsung dapat pahalanya membantu anak cucu Nabi Muhammad. Nah, gimana kalau dapat pahala Nabi Muhammad? Allahu Akbar 100 kali lebih baik daripada ikam bersedekah 100 onta yang gemuk dan diterima Allah Ta'ala. Mun onta ini kan ganal, mun ibarat kita sapi lemosin. Berapa lemosin banyak? Berapa harganya? 40 juta lebih, 50. Nih Bu, sampai Sidin mengatakan, kan biasa kita menjawab subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar kan? Ya. Itu tadi sudah
yang la ilaha illallah. La ilaha illallah tadi tahlil. La yudrikuha say'un wa la yasbikuha. Tidak ada sesuatu yang bisa mencapai pahalanya daripada kalimat la ilaha illallah, dan tidak ada yang melebihinya. Pak, nah ini dia selama ini kita baca. Ambo, Pak. Nah, jadi artinya di sini kita bisa mengambil hikmah. Orang yang fakir, miskin, mungkin sudah garisannya, dia kemudian bahasa kita tidak dapat senasib orang sugih. Nah, jangan iri, itu berarti Allah Ta'ala memberikan kehormatan pian, kesempatan pian, supaya banyak takorrub mendekatkan diri, banyak ibadah. Nah, nih, dan kadang-kala dengan sedekah yang berupa harta daripada orang sugih. Nah, orang sugih maksudnya tadi, nah sedekah kita yang orang sugih tadi, nah harapannya bisa membantu orang fakir miskin. Allah. Nah, jadi itu sedekahnya orang sugih. Jadi jangan sudah sugih pakai tasbih terus kadang keluar duitnya. Enggak, keliru ini, keliru. Nah, itu sedekahnya orang miskin itu, fakir miskin itu. Nabi mengatakan, nah, boleh itu. Tapi itu tadi biar kan ada waktu. Nah, ditutupinya di situ. Pagi sana bantu sini. Nah, doa mereka. Nah, membantu iya, Bu. Pak. Jelas lagi kira-kira. Nah, ini Bu, Pak. Sampai di sini Bu, Pak, dah. Ada sebuah kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kemudian beliau mengatakan seperti ini, Imam Abu Hasan Asyadili, luar biasa ini, ya. Beliau mengatakan seperti ini pada kita semuanya. In aratta an la yastaghlaka qalbun, hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ikam hendak hati kalian tidak ada penyakit hati. Seperti penyakit hati, apa penyakit hati? Yaitu riya. Pahamlah? Tidak ingin mengisi hati sifat riya, sombong. Apa lagi? Toma. Apa lagi? Iri hati, dendam, benci. Tidak ingin mengisi hati seperti itu. Angkuh macam-macam kah? Nah, hubud dunia. Nah, ingin hati bersih dari itu. Wala yalqaka hammun, kepingin juga dalam hidup tidak ada kerisauan, kegalauan. Wala karbun, supaya kemudian tidak dapat musibah macam-macam. Wala yabqa alaika dzambun, supaya kemudian tidak ada dosa yang tertinggal di dalam hidup kalian. Fa'akthir, perbanyak baca atas kalian kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ditutup dengan apa? Wala haula wala quwata illa billah. Oh, Pak. Jadi ini amalan luar biasa ini, ya. Jika hati kita tidak ingin ada tagarnya, hati yang bertagar itu Bu, Pak, ya, artinya hati yang dikuasai hawa nafsu. Sudah dikuasai hawa nafsu, kada ada lagi timbangan halal haram, perintah larangan, pahala dosa kada ada. Yang ada serakah, toma, yang penting happy, yang penting wahini, hantup aja, hajar aja. Nah, nih kan hati manusia ada kayak seperti itu kan, banyak kan. Nah, lima itu Jarsidin, apalagi ingin tidak ada kerisauan, kegalauan dalam hidup kalian. Kita pasti terhinggap itu. Ingin juga tidak ada masalah. Ingin juga tidak tersisa daripada dosa. Berbanyak dzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Baca pian 100 kali. Aman. Nah, Bu, Pak. Ya Allah. Jelaslah Bu, Pak. Nah, ini amalan-amalan yang luar biasa daripada dzikir-dzikir, ya, yang patut kita baca. Ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, ya. Ada bacaan dzikir juga
pantas kemudian kita tidak tinggalkan, ya. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Nah, bahwasanya ya beliau bersabda, ibu bapak sekalian taala, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca setiap hari 100 kali. Ujar baginda Nabi Muhammad SAW, pahalanya yang pertama apa bu? Pak, kanat lahu adlu asri rakyab. Yang pertama sama dengan orang mendapatkan pahala memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'ah hasanah, dicatat orang tersebut pahalanya 100 pahala. Dihapuskan dosanya 100 dosa. Dan yang menarik lagi yang ketiga, orang tersebut akan terlindungi daripada bujuk, rayu dan tipu daya setan. Jaga. Jika dia baca subuh akan terjaga sampai menjelang malam, yaitu maghrib. Jika dia baca maghrib akan terjaga sampai subuh menjelang fajar. Makanya pian kan baca kan 10. Nah, setelah sembahyang subuh, setelah sembahyang maghrib, nah itu kiasan, replikanya. Mungkin bayar 10, ya 10 dapat pahala. 100, pahala 100, dihapuskan 100 dosa. Ambo Pak, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan fadilahnya, keutamanya, tidak ada seseorang yang lebih afdal daripada apa yang dia buat saat itu, kecuali ada yang membaca lebih daripada 100. Mana ada lebih 100? Nah ini patut pian baca minimal karena dijaga mulai subuh sampai maghrib. Pian baca 200, pagi 100, maghrib nanti menjelang malam 100, aman 200. Jelas lagi kira-kira. Siapa kada ini? Siapa pun kada? Nih bu, amanan. Langsung dari Nabi nih. Jadi Nabi kada ada yang lebih besar. Kada ada yang baca, kecuali ada yang lebih. Makanya ulama kita seperti Sayyidil Habib Umar itu melajari kita, jika ada amalan bacanya itu banyak. Nah 100 kan tadi kita mungkin kada sempat, apa ada orang misalnya membaca lebih dari 100, itu tuh bu Pak. Kalimat tadi sekalian tutup, tambahi kalimatnya, ada khalqihi wa ridho an nafsihi wa zinat arsy wa midada kalimati. Tahu artinya ada khalqihi? Sampai tutup nanti, ada khalqihi sejumlah makhluknya. Berapa jumlah makhluk Allah Ta'ala? Pak Edi bisa ngitung? Ada khalqihi wa ridho an nafsihi, sesuai dengan keridhaan beliaunya. Wa zinat arsyihi, zina itu artinya kebesaran. Nah, bobot arsnya Allah Ta'ala. Wa midada kalimat, sejumlah kalimat. Kalimat ini bukti-bukti kebesaran Allah Ta'ala. Nah, ditutup dengan ini bu Pak. Jika ada amalan banyak-banyak dianjurkan, jangan kada kau baca. Tutup dengan apa? Ada khalqihi wa ridho an nafsi wa zinat arsy wa midada kalimat. Jelas kira-kira? Nah ini bu Pak. Tutup dengan itu. Aman biar orang baca banyak-banyak ya sudah. Jelas lah. Tapi jangan baca 1 ditutup itu, ya lucu. Nabi ngajari 100, ini akal-akalan matematika ini. Mana boleh kayak gitu. Ya bayar dengan pinter. 1 la ilaha illallah ada dakhal ki orang lu nyamannya. Nabi nentukan habis maghrib itu 10 kali, besok 10 kali, sudah ikuti prosedurnya. Baru ditutup dengan ada dakhal ki orang itu. Ini 100 kan diajarkan, nah 100 biar tutup seperti itu. Paham lah, jika ada yang datang mau mendatangkan dia 1000, kada kalah biar sudah tutup dengan itu. Paham lah, jelas lah kira-kira.
Lihat subhanallah Bu ya Pak ya, bijaknya Nabi Muhammad. Ya, ada orang berlomba-lomba sahabat Nabi ini diberi amalan ini. Amalan buat kalian sedekahnya. Dan sedekah loh Bu, Pak. Kadang-kala loh pahalanya. Seperti tadi loh. Dan sebutkan satu persatu nilainya. Nah itu Nabi sendiri yang mengatakan pahalanya kayak itu. Dan yang menarik lagi Bu, Pak, Sidin mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Nah, sampai Sidin menggayai sahabat Nabi yang fakir miskin tadi. Nah ini yang menarik. Berarti Nabi kita punya selera humor lah. Tinggi juga selera humornya. Ya. Apa jar Sidin? Wa fi bud'i ahadikum, dan kemudian daripada bud'i itu apa mau diartikanlah bahasa kita. Nabi Muhammad SAW kadang mau mengucapkan kata-kata yang saru-saru. Bahasa kita apa yang ada di bini kalian. Artinya apa? Hubungan badan suami istri. Maka itu juga sedekah. Bingung sahabat Nabi. Loh, ya Rasulullah. Ya. Ara'aitum. Ya. Ya. Oh, ya, wa yakun lahu fi ajrun. Ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwata wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, ini begayaan kah? Adakah salah seorang di antara kita melampiaskan sahwanya dan di situ ada pahalanya? Kayak apa pian ini? Nah, itu Pak Edi. Nah, ujar Nabi Muhammad SAW, beliau memperluas makna daripada sedekah. Nah ini sedekah ini ada pahalanya. Beliau mengatakan, ara'aitum, gimana pendapat kalian? Mun seandainya lau wadu'a fi haram, ikam andak itu sahwat di tempat haram, bukan yang halal, bukan bininya. Bukankah kalian dapat dosa? Dapat dosa bukan? Ini. Nah, subhanallah. Seperti itu juga. Lihat Bu, Pak. Nah, ini Nabi mengajari kita. Nah, Bu, Pak. Nah, ini ada pahalanya. Nah, Bu, Pak. Ya ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kapan itu Bu, Pak dapat pahala? Ya, jika seandainya orang mendekati bininya, nah itu ada pahalanya. Ya tentunya dengan niat soleha. Ya, niat soleha gimana Bu, Pak? Ya, yang pertama, yaitu tujuannya ingin menjaga kehormatan dirinya daripada perbuatan zina dan pembukaannya. Pak Edi, zina ternyata ada pembukaannya. Dari zina dan apa pembukaan zina? Siapa yang tahu pembukaan zina? Nah, curi-curi pandang, itu pembukaan zina. Senyum-senyum. Nah, Amlah. Chatting-chattingan, bukan. Nah, Pak. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW ada sebuah hadis maknanya seperti ini Bu, Pak. Setiap anak cucu Adam pasti ada bagian zina. Terkajut sahabat Nabi, ya Rasulullah, bahasa kita sahabat Nabi, kami nggak pernah berzina. Kok ada bagian zina? Pianin gimana? Hanya Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan Bu, zinanya mata dengan memandang, zinanya telinga dengan mendengar hal-hal yang seperti itu juga yang nggak boleh. Zinanya hati dengan membayangkan pikiran. Zinanya tangan pian tuh udah tahu juga. Zinanya batis jalan tempat-tempat kayak itu. Sampai ujar Sidin kena penentuannya antara dua pahanya. Itu zina gana. Makanya di sini dikatakan, yaitu Bu, Pak, ketika mendekati bini tadi supaya berdini pahala. Nah, kita niatkan untuk menjaga kehormatan kita. Nah, Bu, Pak, daripada zina dan pembukaannya. Begitu pula bini. Makanya Sidin mengatakan jika ada sesuatu di luar yang menggoda kita, setan bisik-bisik, nah cepat-cepat datangi bini. Nah, Bu, Pak,
Ya, ulun pernah baca hadis kan pian setiap kemudian ada khutbah nikah kan ada perkataan seperti ini. Bahwasanya nikah itu satruddin. Nikah itu termasuk separuh agama. Kenapa? Menikah itu kok dikatakan separuh agama? Siapa yang tahu? Ayo. Karena agama itu Bu, Pak, isinya ada perintah, ada larangan. Dan larangan yang paling rancak, paling banyak digawai anak cucu Adam berkaitan dengan perzinahan. Coba ulun matakan lampian seberataan orang sugih misalnya. Nah, hiburannya di mana? Iya. Orang berkuasa di mana? Makanya yang jadi komoditas itu binian, jadi objek dieksploitasi. Binian. Makanya diriwayatkan juga Bu, Pak. Nah ini dalam hadis sering pian mendengarkan, tapi pian mungkin tidak ngerti lah bahasa Arab ketika kemudian dibacakan khutbah nikah. Diriwayatkan setan iblis jika mendapati anak cucu Adam mereka berteriak Bu, Pak. Ya wail binasa ulun usima minni. Inya terlindung daripada tipu rayaku, bujuk rayuku. Celaka. Berarti apa? Setan tahu paling mujarabnya menggoda anak cucu Adam dan pasti kalah. Itu urusan binian. Mun binian ya lakian. Nah, terjaga ya daripada tipu daya. Ambo, Pak. Nah, makanya sempurnanya manusia berpasang-pasangan. Makanya orang sudah berumah tangga lawan orang yang masih bujang, pahalanya yang sudah berumah tangga lebih besar 70 kali lagi. Ambo, Pak. Nah, artinya sudah tenang normal. Nah, udah pernah membaca ternyata di hukum fikih syariat kita ini ya, syariat kita lah biar mana. Maaf lah ini. Seandainya nih karena kan sudah berumah tangga ya satu. Terus banyak ini bacaannya sama. Ahli syariatnya sama kan ada ketentuannya orang jadi imam itu. Ambo, Pak. Terus kemudian Pak Farhani ada kemudian bini satu sama dua, yang bini dua harus jadi imam. Lebih tenang ini. Ibarat kata ulun mau dengan roda satu itu kan kayak sirkus Bu. Bisa jatuh bukan? Bisa jatuh bukan? Dua lebih stabil, iya kan? Nah, kayak motor. Ingat sepeda dulu. Sirkus ini, mungkin kada ahli jatuh. Dua lebih stabil. Tiga, wow, kada bisa jatuh. Empat, paham lah. Nah, sedikit aja. Ini hukum sampai ini, kayak gitu sampean Bu. La ilaha illallah. Ya kan benar? Nah, itu apa stabil itu? Loh Bu, Pak, biar biar tahu lah sampai seperti itu tenang sudah. Setan nggak bisa goda lagi, nggak bisa masuk. Nah, ada si coklat, ada si putih, ada si mancung, Bu, Pak. La ilaha illallah. Nah, sampai seperti itu. Nah, Bu, Pak. Nah ini, jadi kembali lagi itu ada pahalanya jika kita niatkan ya untuk menjaga kehormatan kita dan daripada pembukaannya. Ya. Yang kedua diniatkan untuk mendapat anak yang soleh. Oh Pak, jadi mau seandainya bisa mengulah anak kada mendidik jauh usah sudah banyak-banyak. Bahaya karena anaknya kemudian bawa topi miring, gimana? Mana usah, tanggungan biar. Nah, Bang, Bu, Pak, nah mau diniatkan seperti itu, lah banyak anak, tapi kemudian anak soleh boleh, karena Nabi bangga karena sampai disebutkan di sini Bu, Pak, ya diniatkan juga seandainya ada yang meninggal dan dia sabar, itu jadi simpanannya. Sampai dahulu diriwayatkan Sayyidina Umar Ibn Khattab, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar. Itu Bu, Pak, beliau itu menikahi seorang perempuan niatnya dua aja. Kepingin punya anak banyak yang soleh, atau seandainya meninggal jadi simpanan sidin. Yaumul Qiyamah. Nah ini di sini ada kisah nyata, kisah menarik.
Ya, ada seorang wali min auliyaillah, seorang wali. Sidin di dalam hidup ingin kemudian karena terganggu hubungan Allah Ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala, hanya putuskan beliaunya supaya kemudian tidak terganggu. Nah, sampai beliau kemudian kada berumah tangga. Kan pastinya kalau berumah tangga kan tanggungan macam-macam kan Pak Edi ya. Nanti memberi nafkah, dede, apalagi sandang pangan papan, macam-macam. Nah ini, kayak ada yang sakit sekolah, aduh ribet lah. Diputuskan sama beliau, kada usah berumah tangga supaya benar-benar murni hidup untuk Allah Ta'ala. Singkat cerita Bu, Pak, putusan tersebut salah di mata Allah Ta'ala. Di malam harinya sang wali, sang soleh ini Bu, Pak, diberi isyarat Allah Ta'ala seolah-olah kiamat telah terjadi. Di situ Sidin terkejut melihat orang macam-macam, ketakutannya, semua menangis. Karena hari pembalasan Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya dan kemurkahannya lawan kemudian hamba-hamba yang kelewatan ini. Di situ ada kemudian muha orang disesuaikan dengan wataknya Bu, Pak. Ada yang seperti serigala, ada yang seperti celeng. Serigala artinya buas, ganas. Ada seperti babi, artinya dia no problem, yang penting happy-happy aja menampeskan syahwat. Kada taunya Bu, Pak, dilihat muha orang macam-macam, orang semua ketakutan. Ada beberapa hamba Allah Ta'ala muhanya bagus, bersih, tenang, berseri-seri, senyum-senyum, bahkan dilayani makanan minumannya dengan kemudian kekanakan yang lucu-lucu, bagus-bagus. Akhirnya kemudian sang hamba Allah Ta'ala yang memutuskan hidupnya ke Allah Ta'ala sampai kada mau berumah tangga ini ngerasa tersinggung karena apa? Kada dilayani lawan kekanakan tadi. Pak. Akhirnya mungkin tong sini tong. Kenapa kok situ-situ aja yang julungi? Bahasa kita, ini kain nih. Hidup dulu semata-mata, tapi bukan bahasa Banjar loh ya. Nih, kesan Allah Ta'ala sampai kada mau berumah tangga. Nah, supaya fokus, dapat ridha. Aku juga berhak, maka dijulungi. Akhirnya si anak-anak yang bagus-bagus muha ini, yang lucu-lucu ini mengatakan, ampun maaf, minta halal, minta ridho. Kami kada ada perintah untuk melayani pian. Noh, kayak apa? Aku ini hidup semata-mata ke Allah Ta'ala. Bahkan kami kada ada ikatan dengan pian. Apa pulangnya kami ini? Ada ikatan. Kami ada berhak melayani. Apa pulang? Apa jelasan? Alasannya apa? Karena kemudian kami ini bukan ampun pian. Sementara kami inilah ampun orang tua kami yang sabar ketika ditinggalkan kami. Minta kemudian halal daripada Allah Ta'ala kesabarannya tadi. Allah Ta'ala ganti karena kesedihannya, kesabarannya dan di hari pembalasan ini supaya kemudian mereka himbung, supaya kami diperintahkan untuk melayani mereka dengan kepuasannya, dengan kemudian kesukaan sini. Pian kan gak ada berisi anak, ada berisi bini, gimana? Terkajut Bu, Pak. Si soleh tadi, si wali tadi langsung bangun di malam hari tadi mengatakan, malam hari ini aku harus cari bini. Harus berisi anak, mati kada apa-apa sudah. Apa yang pian bisa ambil di sini? Artinya hikmahnya Bu, Pak, di dalam kehidupan orang Islam selama pian lurus di jalan Ta'ala itu semuanya ada pahalanya. Ya, ada pahalanya, kada ada yang sia-sia. Apalagi sebesar meninggalnya anak. Selamat pian judulnya yang baik. Makanya dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW, orang beriman, orang beriman demi kemaslahatan hidupnya, misalnya berumah tangga, beli nafkah ini dan itu supaya bahagia mereka. Itu jar Nabi, mikirnya beliaunya, mikirnya, bingungnya beliaunya, sedihnya beliaunya, sakitnya beliaunya, uyunya beliaunya, sampai jar Sidin terkena duri di jalanannya untuk cari yang halal, itu kemaslahatan keluarga. Itu semua ada hikmahnya. Di antaranya apa? Jar Sidin, dosa-dosa yang tidak sadarinya diampuni.
dan harta yang pian infakkan untuk keluarga itu lebih baik daripada fisabilillah. Loh, diajari makanya artinya di situ apa? Nabi mengajari jadi manusia yang bertanggung jawab. Baik. Apalagi sampai dapat musibah mati ya. Sayyidina Umar, ini Sayyidina Umar loh, punya anak 2 pilihan. Ya pastinya untuk menghindari daripada perbuatan nista. Jelas Bu, Pak? Nah ini, iya, di cabang-cabang daripada sedekah. Ternyata banyak cabangnya. Nah ini pian manfaatkan bagi orang yang bernasib belum kemudian waktu pian banyak luang untuk taat ibadah digunakan untuk taqarrub pada Ta'ala. Nah itu tadi. Kosongan waktu pian tadi jangan iri. Dengan orang-orang ini. Kemudian ini kan bijak orang yang sugih tadi membantu mereka karena keberkahan mereka juga, doa mereka juga. Nah jadi supaya tidak timbul kecemburuan sosial. Ini Bu, Pak, bagusnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah minggu Dudi kita akan jelaskan lagi. Mungkin ada yang mau tahu. Lantas gimana Bik? Mana yang lebih mulia? Orang sugih atau orang fakir? Nah ini pembahasannya minggu Dudi. Menarik ini ya. Nah ini kan Nabi menjelaskan sedekahnya orang sugih kayak apa, sedekahnya orang miskin kayak apa. Nah nanti di mata Allah Ta'ala, di mata Rasulullah, mana yang lebih mulia antara kaum fuqara dan orang agnia. Bahasa Arabnya orang sugih itu agnia. Itu bahasaannya fuqara ya, agnia. Mana yang lebih afdal di mata Allah Ta'ala? Insya Allah penjelasannya kita bahas minggu Dudi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Mohon ampun dan maaf dan kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekarang